Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka Allahumma al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini biiznillah ta'ala kita akan membahas beberapa munkarat atau kemunkaran atau kesalahan yang berkaitan dengan dafn atau penguburan dan sekitarnya. Yang mana pada asalnya kajian kita untuk pembahasan ini di ahad pekan pertama, namun qadarullah saya tidak bisa lagi untuk mengisi kajian di ahad pekan pertama dikarenakan ada beberapa request dari beberapa asatidzah untuk menunaikan amanat di tempat lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa kesalahan berkaitan dengan penguburan, tapi tentu kita tidak bisa merangkum seluruh dari kesalahan tersebut, melainkan kita sebutkan satu atau dua darinya, atau tiga jika bisa, jika cukup waktunya. Maka kita sebutkan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Mashhur Al-Salman dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin, yaitu masalah julusu man yatba'ul janazata qabla an tuda'a 'ala al-ard. Di antara kesalahan yaitu duduknya orang yang mengiring jenazah sebelum jenazah tersebut ditaruh di bumi, ditaruh di atas bumi. Jadi masalah duduknya pengiring, berdirinya orang terhadap jenazah ini ada fiqihnya. Ini ada fiqihnya yang menunjukkan bahwasanya syariat kita ini begitu lengkap. Sampai masalah duduk atau diri dengan sebab jenazah itu ada aturannya, ada syariatnya, ada hadisnya. Jadi konteksnya kesalahannya di mana? Duduknya orang yang mengiringi jenazah. Orang yang mengiringi jenazah, duduknya mereka sebelum jenazah tersebut ditaruh di atas bumi, belum dikubur. Maka ini adalah suatu kesalahan yang menyelisih hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti hadis ini muttafaq alaih, dan juga ada dalam riwayat Abu Dawud radhiyallahu rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabi'tumul janazata fala tajlisu hatta tuda'a." Jika kalian mengiringi jenazah,
mengantar jenazah ke kuburnya, fala tajlisu hatta tud'a, maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut diletakkan. Hingga jenazah tersebut diletakkan. Dan ini hukum berkaitan dengan pengiring jenazah. Pengiring jenazah yaitu orang yang bersama-sama mengantarkan jenazah ke kuburnya. Dalam riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud ditambahkan begini, fala tajlisu hatta tud'a bil ard, maka jangan kalian itu duduk hingga jenazah tersebut ditaruh di bumi, yaitu ditaruh, kalau kita kan ada keranda, jadi kerandanya ditaruh dulu. Maka sebelum keranda ditaruh, para pengiring jangan ada yang duduk dulu. Ini diatur dalam Islam, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun ada riwayat dari Abu Daud lainnya dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada tambahan hatta tud'a fil lahd. Ya, janganlah kalian duduk sampai jenazah tersebut ditaruh di dalam liang lahat, dikubur. Tetapi yang versi terakhir ini sampai dikubur ini dinilai oleh sebagian ulama yang ini memiliki permasalahan di sanad. Ya, berarti yang ketiga ini sampai dikubur itu dhaif. Ya, maka yang lebih tepat sesuai dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud, la tajlisu hatta tud'a bil ard, atau hatta tud'a, jangan kalian duduk wahai para pengiring jenazah sampai jenazah tersebut ditaruh di atas bumi. Ya, maka kalau udah ditaruh di atas bumi, boleh bagi para pengiring ini untuk mungkin istirahat, duduk, jongkok dan semisalnya. Tapi kalau belum ditaruh di bumi, maka jangan duduk terlebih dahulu. Taib. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan juga An-Nasa'i dalam kitab sunannya Al-Mujtaba dari hadis Al-Barra bin Azib, mari kita korelasikan dengan hadis lain riwayat Al-Barra bin Azib yang beliau berkisah seperti ini. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah seorang pria dari kalangan Ansar. Ya, jadi bersama para sahabat Rasulullah SAW mengiringi jenazah menuju ke pemakaman. Fantahaina ilal qabri walam yulhad ba'du. Maka kami pun sampai ke kuburnya tapi belum digali lahatnya, belum digali sempurna kuburan tersebut. Ya, mayitnya ditaruh dan kuburnya belum digali sempurna. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblati wa jalasna ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk menghadap ke kiblat dan kami pun duduk bersama beliau menghadap ke kiblat juga. Ya, maka di sini berarti menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat mengikuti beliau duduk. Dan para sahabat yang duduk ini mereka adalah musayyi'in, yaitu mereka adalah orang-orang yang bareng-bareng nganter jenazah ke pemakaman. Maka di dalam hadis Al-Barra bin Azib ini ada dalil, ada hujah yang menunjukkan bahwasanya bolehnya para pengiring jenazah untuk duduk jika memang terjadi apa? Terjadi keterlambatan atau telatnya penggalian kubur. Maka boleh duduk. Ya, duduk menunggu kubur itu digali, boleh. Tetapi pun kalau misalnya mereka duduk mereka sebagaimana Nabi SAW duduk, yaitu mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat.
Jadi para musyayyi'in. Dan ini hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang musyayyi'in. Musyayyi'in itu orang yang antar jenazah. Terserah mau jalan kaki atau naik mobil atau gimana, ya pokoknya sampai pemakaman. Kalau memang makamnya belum sempurna, kuburnya belum sempurna, maka tafadhol mereka untuk duduk, tetapi menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya, sebagian perbuatan Nabi SAW. Ya, sebagian perbuatan. Apakah ini wajib atau sunnah? Maka jawabannya Allah alam, sunnah, tidak wajib. Maka bagi yang mungkin menghadap ke selain kiblat tidak berdosa. Bagaimana kita katakan itu tidak wajib, melainkan itu adalah perbuatan Nabi SAW? Kenapa tidak dikatakan wajib? Bukankah kita harus mengikuti Nabi SAW? Maka ini ada hal yang, kaidah yang perlu kita fahami baik-baik jemaah. Sunnah itu ada 3 macam, ya, atau ada 4 macam boleh, ya. Tapi garis besarnya ada 2, kita katakan 2. Yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah yaitu merupakan perkataan Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Adapun sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW. Kaidahnya, perkataan Nabi itu kan, kenyataannya perkataan Nabi itu kan kalau tidak khabar, perintah atau larangan, itu perkataan Nabi SAW. Kalau khabar kita wajib percaya, kalau perintah pada asalnya wajib, kalau larangan pada asalnya haram. Itu kalimat-kalimat Nabi SAW. Jadi perkataan Nabi sunnah qauliyah itu kalau tidak berupa khabar, mengabarkan sesuatu, atau berupa perintah atau larangan. Kalau khabar maka wajib kita percayai. Kalau perintah, hukum asalnya berarti wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajibnya iya. Kalau misalnya larangan, maka hukum asalnya adalah haram. Ya, hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang mengalihkan ia dari yang haram ke yang makruh. Ini sunnah apa? Sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW. Ya. Contoh perkataan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW yaitu madmidu minal laban fa inna lahu dasama. Kata Nabi SAW, berkumur-kumurlah kalian kalau habis minum susu, susu murni maksudnya. Sesungguhnya susu itu memiliki dasam. Dasam itu seperti kenyal-kenyal yang ada di permukaan atas susu. Itu dasam namanya. Enggak tahu nama kita apa, lemaknya atau semisalnya, ya, yang itu akan membuat di gigi itu nempel dia. Sehingga kalau kita mau sholat, kadang kita agak sibuk untuk, ya, ngopek-ngopek dengan lidah kita di gigi. Maka kata Nabi SAW, madmidu minal laban, berkumur-kumurlah kalian jika setelah minum susu yang ada itunya, dasamnya itu. Ya, ya. Ini perintah dari Nabi SAW. Asalnya perintah apa? Wajib. Ini sunnah qauliyah namanya. Sunnah qauliyah namanya. Tapi kemudian dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud, ya, disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi SAW minum susu, kemudian beliau tidak wudu, beliau tidak kumur-kumur, tidak wudu, dan langsung sholat. Maka di sini ini menjadi dalil apa? Menjadi dalil perbuatan Nabi ini, menjadi dalil bahwasanya perintah Nabi SAW untuk kumur-kumur setelah minum susu yang ada dasamnya itu tidak sampai wajib, karena Rasulullah sendiri pernah tidak melakukannya. Maka tidak menjadi wajib, melainkan dianjurkan. Dan juga makanan-makanan lainnya membuat gigi kita itu terselip padanya sisa-sisa makanan. Maka dianjurkan untuk kumur-kumur sebelum sholat. Taib. Kemudian ada yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan Nabi.
Ya, kalau tadi sunnah yang berupa perkataan Nabi itu kalau enggak khabar yang wajib kita percayai, atau perintah yang pada asal hukumnya wajib, atau larangan yang pada asal hukumnya haram. Sekarang ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah berupa perbuatan. Ketika para sahabat meriwayatkan perbuatan Nabi SAW, maka pada hukum asalnya atau kaidah asalnya adalah bahwasanya perbuatan Nabi itu merupakan hal yang dianjurkan untuk kita, tidak sampai level wajib, kecuali jika ada perintah langsung dari Nabi SAW berupa ucapan. Jadi hukum asal perbuatan Nabi ketika diriwayatkan, sahabat meriwayatkan Nabi SAW berbuat begini, maka hukum asalnya sunnah, tidak sampai derajat wajib, kecuali jika ada perkataan Nabi SAW yang memerintahkan itu sehingga bisa menjadi wajib. Nah sekarang Nabi SAW ketika menunggu makamnya seorang sahabat Ansari ini sampai jadi, beliau ngapain? Beliau melakukan apa? Duduk tapi menghadap ke kiblat. Dan ini perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengatakan istaqbilul qiblah, menghadaplah kiblah, enggak mengatakan gitu dengan lisannya, tidak, melainkan beliau mencontohkan dengan perbuatan. Dan kaidah asalnya adalah contoh perbuatan Nabi SAW semata itu tidak melazimkan kewajiban, melainkan penganjuran, tidak sampai wajib. Ya, ini yang harus dipahami ya jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, jadi mustaqbilal qiblah. Jadi dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika kita menunggu selesai prosesi pemakaman. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga masalah di sini dalam hadis atau terhadap hadis Abu Sa'id yang telah berlalu tadi di awal-awal. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau membuat judul untuk hadis tersebut, bab man tabi'a janazatan fala yaq'ud hatta tud'a an manakibir rijal fa in qa'ada umira bil qiyam. Nah ini di sini kata hukum yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab man tabi'a janazatan, siapa yang mengiringi jenazah. Kalau kita mengiringi jenazah, fala yaq'ud, maka jangan duduk dulu, hatta tud'a an manakibir rijal, sampai mayit tersebut, jenazah tersebut ditaruh dari manakib. Manakib jamak dari mankib. Ya, mankib itu apa? Ini, ya kan? Kan dia ini. Maka ya manakibir rijal, dari apa? Ini apa namanya? Pundak, dari sini, ya. Dari pundak. Dari pundaknya para pria. Ini menunjukkan bahwasanya para musyayyi'in, terutama sekali para penggopong keranda, itu laki-laki, enggak boleh perempuan. Ya, dan tidak recommended perempuan untuk ikut mengiringi jenazah, tidak. Laki-laki saja, tidak boleh perempuan. Taib. Nah, tidak boleh para pengiring ini duduk hingga keranda ini atau mayit ini diturunkan dari pundak para pria ini. Ya. Kemudian fa in qa'ada, kalau ada pengiring yang duduk duluan, umira bil qiyam, diperintahkan untuk berdiri. Jangan duduk dulu. Ini mayit aja masih dibawa. Ini kata Imam Bukhari dalam sahihnya sebagai judul untuk hadis tadi. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa fi hadhihi tarjamati isyaratun ila anna al-qiyam fi hadha la yafutu bil qu'ud li'anna al-murad bihi ta'zimu amril maut wa huwa la yafutu bidzalik. Oke. Baik, kita lanjut saja untuk satu juga permasalahan di cabang permasalahan ini, sebagai cabang permasalahan poin pertama ini, yaitu jemaah sekalian, di sini ada hal yang perlu kita juga mengetahuinya, ya. Nah, al-qiyam, berdiri karena ada jenazah. Ya, al-qiyam
bisababi murur al janazah, yaitu qiyam karena adanya lewatnya jenazah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita begini, marrat janazatun, ada jenazah yang lewat. Tentu maksudnya lewat di sini ya, di gopong ya kerandanya atau semisalnya oleh sahibnya ya, bukan jenazah lewat kemudian maksudnya pocong lewat, enggak gitu ya. Jenazah lewat ya di zaman Nabi ini. Jabir bin Abdullah bercerita, marrat janazatun, ada iringan jenazah lewat. Faqama laha Rasulullah SAW wa qumna ma'ahu. Maka Rasulullah SAW kemudian bangkit berdiri dan kami pun ikut bangkit bersama beliau. Maka faqulna, maka kami pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha Yahudiyah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jenazah tersebut adalah mayit seorang perempuan Yahudi. Ya, jadi Nabi SAW dan para sahabat mungkin sedang ngobrol, sedang ngumpul ya. Maka kemudian ada iringan jenazah lewat. Tentu iringan jenazah ini bukan dari kalangan Muslim. Iringan jenazah lewat. Kemudian Nabi SAW melihatnya dan langsung berdiri. Para sahabat ikutan dengan Nabi SAW. Sahabat itu kalau misalnya Nabi melakukan apa, langsung diikutin. Iya. Walaupun tidak sampai wajib derajatnya, tapi para sahabat itu mereka betul-betul pengen ikut Nabi SAW. Nah, lewat ini kemudian seorang sahabat memberitahu, ya Rasulullah, innaha Yahudiyah. Ya Rasulullah, itu adalah mayit seorang perempuan Yahudi, bukan orang Muslim. Maka kemudian kata Nabi SAW, innal mauta faza'. Sesungguhnya kematian itu adalah suatu ketercekatan, kekagetan. Kematian itu mengerikan, kekagetan, ketercekatan. Fa idza ra'aitumul janazata faqumu. Jika kalian melihat jenazah, maksud jenazah diiringi lewat gitu, maka faqumu, yaitu bangkitlah kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para sahabat sudah memberikan klarifikasi, ya Rasulullah, itu mayit Yahudi ya Rasulullah, bukan Muslim. Jadi buat apa kita berdiri seperti menyebutnya? Maka Nabi SAW menyebutkan sebab mengapa beliau berdiri. Sebabnya adalah kematian itu adalah suatu kengerian. Dan kemudian Nabi perintahkan, fa idza ra'aitumul janazata faqumu. Jika kalian melihat jenazah itu lewat, maka bangkitlah, berdirilah kalian. Berdirilah kalian dengan sebab apa? Dengan sebab bukan dalam rangka ta'zim, bukan dalam rangka mengagungkan si mayit, bukan. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah atau dalam ta'liq ala Sahih Muslim, beliau menyebutkan innal qiyama mustahabbun wa laysa biwajib. Sesungguhnya berdiri karena melihat jenazah itu dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Walihada lam yuharrimhul fuqaha. Oleh karena itu tidak diharamkan oleh banyak dari ahli fiqih. Tapi mereka mengatakan yukrahu julusu tabi'iha hatta tudha'. Dimakruhkan bagi orang yang mengantar jenazah untuk duduk sebelum diturunkan mayit itu ke bumi, ditaruh di bumi. Dan juga beliau menyebutkan anna man marrat bihi falyakum. Nah, orang yang kelewatan dengan mayit atau jenazah, ada jenazah iringannya lewat di dia, hendaklah falyakum, hendaklah dia berdiri. Kalau misalnya dia lagi duduk berdiri, ya. Tapi kalau dia lagi di kendaraannya melihat iringan jenazah, ya nggak perlu berdiri ya, karena sulit, nggak mungkin ya. Kalau misalnya di mobil ngapain berdiri, atau di atas motor ya nggak berdiri. Ya kalau kuliah orang yang lagi duduk, ya misal di warung kopi, ya, atau lagi duduk di pinggir jalan, di trotoar atau gimana, kemudian ada ambulans, ada mayit, ada iringan dengan bendera kuning,
maka berdirilah dia. Berdiri, ini sunnahnya. Walaysa ala sabilil wujub. Dan ini bukan merupakan kewajiban. Ya, dan karena ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak melakukannya, tidak melakukan berdiri untuk mayit. Jadi jemaah sekalian, di antara sunnah yang banyak ditinggalkan mungkin karena ketidaktahuan adalah berdiri ketika lewatnya jenazah atau iringan jenazah, ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga, tapi kali ini dari hadis Amir bin Rabi'ah. Hadis Amir bin Rabi'ah, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum al-janazah fa in lam yakun masyian ma'aha falyaqum hatta tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu." Kata Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukumul janazah." Kalau seorang dari kalian melihat jenazah, maka fa in lam yakun masyian ma'aha, kalau kalian itu tidak sedang berjalan bersama jenazah itu, ya maksudnya bukan mengiringi jenazah, melainkan kalian lagi ada di jalan, kemudian melihat ada jenazah lewat sama iringannya, falyaqum hatta tukhallifah, maka hendaklah apa? Berdiri sampai jenazah tersebut di depanmu. Maksudnya di depanmu sampai jenazah tersebut lewat. Ya. Lewat, ya. Jadi auto doa min qabli an tukhallifah. Jadi jemaah sekalian, di sini kata Syekh Utsaimin, diperintahkan kita untuk ketika melihat jenazah an yaqum, berdiri. Tapi laisa ikraman lil janazah, dan ini yang penting untuk kita ketahui, berdirinya kita ketika dilewati oleh iringan jenazah laisa ikraman lil janazah, bukan merupakan bentuk penghormatan terhadap jenazah, bukan. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim yang tadi, yang sebelum ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diklarifikasi oleh sahabat Nabi bahwasanya ya Rasulullah itu adalah mayit seorang perempuan Yahudi, beliau tetap berdiri, dan beliau tidak mungkin menghormati seorang mayit Yahudi. Udah Yahudi, udah mati pula, nggak mungkin beliau dalam rangka menghormati orang ini. Jadi berdiri ini bukan dalam rangka ikraman lil janazah, bukan dalam rangka menghormati jenazah, bal tahwilan lil mauti wa tadhkiran lin nafsi, melainkan untuk menggambarkan betapa mengerikannya kematian dan menjadi pengingat untuk diri kita. Maka niatkan kita seperti ini jemaah sekalian. Ya, ketika kita mungkin lagi di pinggir jalan, ya lagi duduk, ya, kemudian lewat iringan jenazah, baik jalan kaki atau pakai konvoi dengan motor dan semisalnya, mobil ambulans dan semisalnya, atau mobil rumah sakit, maka hendaknya apa? Berdiri. Pertanyaannya, pernah nggak kita melewati hal seperti ini? Mungkin pernah, tapi kadang-kadang kita lagi di atas motor atau di dalam mobil sehingga nggak mungkin berdiri, ya, nggak mungkin berdiri. Tapi anggaplah misalnya ada ambulans, entah karena corona atau apa, lewat itu ambulans dan ada konvoi dan bendera kuning menunjukkan ini orang mau dikubur, ini jenazahnya ada di dalam ambulans. Dan kemudian kita lagi duduk di warung kopi misalnya, atau warteg atau semisalnya. Kita tahu itu sirinenya, kemudian kita lihat, ketika kita berdiri sejenak, berdiri, lihat sampai hatta tukhallifah, kata Nabi SAW, sampai jenazah ini menjadikanmu ada di belakang, yaitu dia lewat baru duduk lagi. Dan ini kata Syekh Utsaimin bukan dalam rangka ikram lil jenazah, bukan dalam rangka memuliakan jenazah, sehingga pada asalnya berdiri untuk menyambut mayit itu nggak boleh kecuali jika apa? Jika dalam rangka apa? Dalam rangka mengingat kematian. Karena kata Nabi SAW, fa innal mauta faza'. Sesungguhnya kematian itu ada kengeriannya. Itu ibrahnya. Dan di sini berarti tidak boleh kemudian kita mentafriq, membedakan antara mayit dengan mayit lainnya.
Kalau mayitnya Habib, maka kemudian kita diri. Kalau mayitnya bukan Habib melainkan Hasan, maka nggak usah diri. Enggak. Sama. Nabi SAW saja berdiri walaupun mayitnya itu sudah diketahui bahwa itu mayit seorang perempuan Yahudi pula. Ya, maka dianjurkan untuk melakukan hal seperti ini. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara kesalahan dalam masalah penguburan, ya, di antara kesalahan dalam masalah penguburan adalah kepengurusan jenazah oleh orang-orang yang tidak punya kompeten dan keilmuan terhadap penguburan dan semisalnya. Maka ini di antara kesalahan. Bukanlah penuntut ilmu, bukan pula orang-orang yang memang punya bekal ilmu dan pengalaman dalam masalah ini. Bahkan pengalaman saja tidak cukup jemaah. Pengalaman saja tidak cukup, melainkan perlu juga ilmu syar'i tentangnya. Betapa banyaknya orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan sesuatu, namun ia merusaknya. Bukan karena dia tidak punya pengalaman, melainkan karena dia tidak punya ilmu. Kemudian ada di sini di antara hal yang merupakan atau mungkin keyakinan sejenak, ya, keyakinan yang perlu diralat, ya, atau tidak ada asalnya, ya. Ada sebagian meyakini bahwasanya sebelum mayit ini dikubur itu harus ditaruhnya di samping dari calon makamnya ini, di sampingnya pas, dengan keyakinan bahwasanya jenazah ini perlu istirahat sebelum dikubur. Perlu istirahat sebelum dikubur. Maka ini enggak ada akidah ini tidak ada asalnya. Ya. Enggak ada urusan dengan istirahatnya dia atau tidak. Pokoknya kalau misalnya orang ini muslim, mukmin, taqi, beriman, baik dan seterusnya, maka insya Allah dia istirahat kok, tanpa harus ditaruh dulu di situ. Ya, ditaruh dimanapun kalau mau mempersiapkan, ya fadl. Cuman jangan meyakini dengan menaruhnya tersebut di spot tertentu ada fadilah dan keutamaan tertentu buat mayit ini, enggak ada. Naruh di samping kuburannya boleh enggak? Naruh dulu gitu kerandanya boleh. Tapi jangan diyakini bahwasanya ini dengan maksud mengistirahatkan dia supaya enggak terlalu capek. Yang capek kan yang gopong, bukan dia. Ya, di manakah ruh mayit tersebut ketika itu? Perlu kita ketahui dalam hadis Nabi SAW meriwayatkan Imam Ahmad. Ya, manusia itu kalau sudah mati, wafat, kemana ruhnya? Maka dua model yang disebutkan oleh Nabi SAW. Imma dia mukmin, imma dia kafir. Ya, kalau rohnya orang mukmin, tapi mukmin ini beriman beramal saleh, ya, itu dicabut nyawanya, kemudian nanti malaikat-malaikat yang membantu malaikat pencabut nyawa itu akan bergegas untuk mengkafaninya dengan kafan gaib, dan membalseminya, namanya hanut, namanya membalseminya dengan olesan-olesan surgawi dari surga. Ya, kemudian diangkatlah ruhnya mayit mukmin ini, ya, sampai di langit-langit sana. Malaikat-malaikat itu bertanya-tanya, ruh siapa ini? Ya, kok enak sekali, baik sekali dia. Diketuk pintu pertama, salam, diketuk pintu pertama, kemudian ditanya siapa? Disebutkan fulan bin fulan, nama terbaiknya disebutkan, dan nama bapaknya juga. Sampai kemudian lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu orang beriman, ya kan. Kemudian nanti dalam jeda waktu yang sesingkat itu, kan prosesi di dunia ini prosesinya apa? Mengurus fisik jenazah ini. Mungkin 5 jam, 6 jam, 7 jam, ya. Itu dalam proses itu, dalam durasi mungkin sekitar sekian jam di alam dunia kita. Nah, dia di alam gerbang jenazah, di alam gerbang barzakh, mayit ini diangkat ke langit sana. Ya, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian nanti pas dikubur, maka mayit ini kemudian dikembalikan ke kuburnya, di mana tempat dia dikubur, namun secara barzakh. Ingat, secara barzakh. Ya, jadi kalau kita gali lagi kuburnya, kita nyari rohnya lagi nggak dapat. Karena itu udah beda alam. Adapun orang yang kafir,
fajir dan semisalnya, maka nasibnya jelek sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dicabutnya itu sangat sakit. Kemudian sakitnya itu tidak bisa dia terjemahkan melalui kalimat karena dia nggak bisa apa-apa lagi kalau ketika itu. Maka kemudian diangkat oleh malaikat-malaikat yang berwajah seram ketika itu. Ya, dan langit menolaknya. Udah gitu kebanyakan orang-orang yang seperti ini, yang kafir dan fajir seperti ini, prosesi penguburannya banyak kebid'ahan atau bahkan kesyirikan atau bahkan ngaben itu yang dibakar-bakar itu, atau dengan hal-hal lain, cara-cara lain. Ada yang diberikan dengan balsam-balsam yang membuat utuh jasadnya. Semua itu tidak ada manfaatnya untuk mayit, malah kadang-kadang bisa memberi madarat. Dari segi apa? Ya, dari segi madaratnya, dari segi mungkin mayit ini berwasiat nanti kalau dikubur tolong diginikan, dan ternyata itu kemunkaran, maka dapat dosanya. Kasihan, na'udzubillah min dzalik. Dan juga langit, pintu-pintu langit tertutup buat dia, tidak dia yang terbuka. Malaikat-malaikat mengejeknya, mencelanya. Siapa ini, jelek sekali, busuk sekali ruh ini. Ditolak oleh langit pertama, bahkan sejak langit pertama menolaknya. Maka kemudian ditolak, kemudian setelah itu dilemparkanlah ruh tersebut menuju ke area kuburnya. Dilemparkan jemaah sekalian dari atas. Dilempar itu ruh. Kadang-kadang saya ini kalau misalnya tidur duha atau tidur qailula siang, kadang-kadang saya dimimpikan. Allah Ta'ala menjadikan saya itu bermimpi itu semacam hal-hal yang membuat saya teringat akan kematian. Bagaimana kalau misalnya kita nanti setelah dicabut roh kita ini, kemudian kita diangkat ke langit, dan sementara kita ini saja kalau kadang melihat di pesawat ya, baru take off ya namanya. Kalau naik apa namanya? Ya, take off ya. Itu coba lihatlah, baru berjarak 100 meter aja dari permukaan bumi, itu kita kebayang gimana kalau kita jatuh dengan kondisi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Bagaimana gitu loh. Ya. Sementara orang yang kafir atau fajir itu dilempar dari langit pertama, ditolak, dilempar menuju ke area makamnya di alam barzakh. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka bagaimana seseorang bisa istirahat kalau ternyata dia kafir kepada Allah dan dia berbuat kesyirikan? Bagaimana seseorang bisa beristirahat? Melainkan peristirahatan seorang muslim mukmin itu setelah wafatnya dia dalam keadaan husnul khatimah dan dia memiliki bekal iman dan amal saleh. Itu istirahatnya dia, jemaah sekalian. Makanya sampai dikatakan kepada sebagian ulama, ini kita nutut ilmu sampai kapan? Udah tua juga masih nutut ilmu, sampai kapan? Maka Imam Muhammad bilang minal mahdi ilal lahd. Minal mahdi ilal lahdi. Yaitu nuntut ilmu itu dari masih di momongan mahd sampai ke liang lahat. Artinya selama kita masih bernafas, tuntutlah ilmu. Karena menuntut ilmu ini mempermudah jalan menuju ke surga. Berarti menenangkan kita, jemaah sekalian. Kemudian di antara kesalahan dalam masalah pemakaman dan semisalnya atau berkaitan dengannya, yaitu as-sayr bin ni'al bainal qubur wal qiyam bid-dafni duna khal'ihima, yaitu jalan dengan sendal di kuburan, di antara kuburan, jalan dengan sendal dan melakukan prosesi pemakaman tanpa melepas sendal. Ini merupakan kesalahan. Dikecualikan mungkin jika memang area tersebut sangat becek, maka mungkin dimaafkanlah. Tapi kalau area tersebut normal, tanah biasa, tidak lembab, tidak becek, ya, tidak bermudarat, maka dianjurkan untuk apa? Untuk melepas alas kaki dan telanjang kaki, ya, melepas alas kaki. Ya, dari hadis Bishr atau Bashir bin Al-Khasasiyah, beliau berkata, bainama ana umashi Rasulullah SAW idza rajulun yamshi fil quburi alaihi na'lan. Ketika sedang jalan bersama Rasulullah SAW, kemudian ada seorang pria, ya, pria ini jalan di area kuburan ini
dan masih pakai sendal. Maka kata Nabi SAW, ya sahibas sabtayatain, wahai pemilik dua sendal, alqi wa ya sahiba as-sibtayatain, ya, alqi sibyatayak, susah ini bahasanya, sibyatayatak atau sibtayataika, ala kulli hal lah, pokoknya dua sendal intinya lah, ya. Maka lemparlah kedua sendalmu, lempar kedua sendalmu. Maka fanadhara rajul, laki-laki itu pun melihat siapa yang ngomong tadi ya. Falamma arafa Rasulullah, ketika dia tahu bahwa saya itu Rasulullah SAW yang ngomong, khala'ahuma farama bihima, dia langsung lepas sendalnya dan dia langsung lempar sendal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada larangan jalan di antara kubur-kubur dengan apa? Dengan sendal atau sepatu atau alas kaki. Ya, tapi ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh, tidak sampai haram menurut para ulama. Karena ini masalah adab. Jadi begitu jemaah sekalian, ya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang hal seperti ini belum tahu. Yaitu bahwasanya di antara sunnah dan syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu di pemakaman kita membuka atau melepas sendal kita. Namun melepasnya di mana kalau di zaman sekarang? Melepasnya di mana jemaah? Di area yang memang tanah-tanah menuju kuburan, tanah-tanah kuburan. Bukan di area jalanannya. Kan kadang-kadang kan pemakaman itu kan ada jalan protokolnya gitu kan. Ada jalannya ya, dan itu biasa bisa dilalui oleh motor kadang-kadang, bahkan mobil kadang-kadang. Makanya ini enggak apa-apa, silakan pakai sendal. Tapi ketika udah masuk area yang disitulah dikubur orang-orang, lepas sendalnya. Biasanya area dikubur orang-orang kan tanah tuh, iya, ya tanah. Maka ajaib, Anda pernah melihat kuburan keramat ya di Jakarta ini, ya, dan mungkin umumnya kuburan keramat itu diubinin semuanya dari awal A sampai Z, dari awal pemakaman sampai akhirnya itu semuanya bersih, tanpa tanah sama sekali. Lihat bagaimana. Itu katanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kok menyelisihi bagaimana kuburan-kuburan para nabi, bahkan lebih besar daripada itu. Allahul musta'an. Lalu apakah dianjurkan di situ lepas sendal? Ya tetap dianjurkan lepas sendal. Adapun kesalahan menegelnya atau mengubinkannya itu salah mereka menyelisih sunnah dan melakukan kebid'ahan seperti itu. Ya begitu jemaah sekalian untuk masalah atau beberapa masalah tadi berkaitan dengan pemakaman atau penguburan, yang semoga Allah Ta'ala berikan manfaat dari kajian singkat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika ada pertanyaan dipersilahkan jemaah, jika ada pertanyaan. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, saya pernah mengikuti kegiatan pengurusan mayit. Itu disampaikan oleh Ustaz, apabila ada seorang yang bertugas untuk menurunkan mayit ke dalam liang lahat, maka dia harus berwudu dengan alasan bahwa karena si mayit ini sudah diwudukan ke dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan wudu, dia diwudukan. Yang nerima ininya. Orang yang bertugas menurunkan mayit ke dalam liang lahat itu harus dalam keadaan wudu. Alasannya karena mayit itu sudah diwudukan dalam keadaan suci. Dari dia seperti apa? Karena Ustaz yang menyampaikan itu tidak menyampaikan. Enggak harus Pak. Itu tidak menjadi kelaziman, tidak dipersyaratkan dan tidak diharuskan. Iya, cuman ya namanya kita sebagai muslim, ya afdolnya kita menjaga wudu kita. Itu aja keumuman dalil bahwasanya yang menjaga, kata Nabi SAW, sesungguhnya menjaga wudu hanyalah seorang mukmin. Itu aja. Tapi itu dalil itu enggak berkaitan dengan jenazah, melainkan ke kita semua.
Ya, adapun alasan bahwasanya beliau mayit jenazah ini ya apa namanya telah dimandikan dalam keadaan suci dan semisalnya, ya alhamdulillah. Tapi tidak diharuskan untuk penerima atau pembawa jenazah itu menuju liangnya itu diharuskan dalam keadaan suci, enggak harus, tetap sah kok semuanya sebagai kebaikan. Ya. Ya, jadi sebab tersebut wallahu alam saya tidak tahu ya. Kalau emang itu dijadikan sebab ya wallahu alam. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid Pak di medan perang tidak dimandikan. Kira-kira gimana? Suci enggak kira-kira? Ya enggak di kita, tapi tetap enggak dimasuk ke dalam kubur. Dimasukkan ke dalam kubur. Jadi ya wallahu alam tidak harus. Ya, itu urusan individual masing-masing. Kalau memang dia dalam keadaan suci dalam menguburkan, alhamdulillah. Tapi tidak ada keutamaan khusus terhadap hal tersebut. Melainkan kembali ke keumuman, kita ini memang dianjurkan untuk selalu menjaga wudhu kita supaya dalam keadaan suci seperti itu. Wallahu alam ya, wallahu alam. Fadhal. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Saya mau tanya bagaimana dalilnya kuburan yang ditegel Ustaz, yang dikeramik, Ditajassis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apapun yang sudah berlalu dari penegelan kuburan, maka semoga Allah Ta'ala rahmati mayit yang di dalamnya dari kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala maafkan kaum muslimin yang melakukan hal tersebut, dan semoga Allah beri hidayah bagi yang masih hidup dan melakukan hal tersebut. Karena yang melakukan hal seperti ini justru yang mencontohkannya adalah apa? Orang-orang yang dilihat gitu loh, orang-orang yang dijadikan percontohan dari orang-orang yang dianggap saleh. Maka ya qadarullah, yang namanya tajassis ya, tajassis itu menyemennya ya, dibangun di semen dan semisalnya. Ini merupakan apa ya? Sikap ghulu berlebihan dan menyelisihi syariat Islam. Ya, menyelisihi syariat Islam. Jangankan di semen, Pak. Ditutup saja kuburan tersebut, itu enggak boleh. Sengaja ditutup gitu. Kecuali mungkin Nabi SAW, karena itu wasiat Nabi SAW untuk dikubur di situ. Dan tidaklah Nabi SAW dikubur, tidaklah para Nabi dikubur melainkan di tempat dia wafat. Ya, itu beda. Nah, kalau kita kan beda ini, kita orang biasa. Nah, ada juga masalah tajassis ya, yaitu tajassis atau binaul qabr dan tajassis qabr, membangun kuburan dan menyemennya, menegelnya dan semisalnya. Maka ini semua termasuk kemunkaran yang sangat-sangat terang benderang ya, kemunkaran yang sangat terang benderang di mana-mana, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang diutamakan dalam keilmuan kadang-kadang ya, orang-orang yang mungkin diunggulkan karena memiliki keturunan atau nasab dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini dilarang semua ya, tajassis ya. Iya. Dan ini yang melakukan ini jahil akan apa namanya? Akan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga kalam ulama. Ya. Bahkan kalau dalam Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan ini, wa innama uhibbu an yashkhasa al-qabr ala wajhil ardi shibran aw nahwah. Aku lebih suka kalau misalnya kubur itu silahkan ditinggikan, tapi satu shibr. Shibr itu seberapa ya? Sejengkal dan semisalnya. Ya usah tinggi-tinggi banget. Ya seginilah. Dah segitu doang lah. Ya.
Wa uhibbu an la yubna wa la yujassas. Dan aku menginginkan agar kuburan itu jangan dibangun apapun dan jangan disemen. Ya, apalagi kalau diubinin, dimarmerin, ya lebih-lebih. Fa inna dzalika yushbihu zinata wal khuyala. Maka hal seperti itu menyerupai apa? Perhiasan duniawi dan juga kesombongan. Iya. Akhirnya kan di pemakaman antum lihat sendiri jemaah. Kuburan-kuburan beda-beda model. Kreasinya Masya Allah. Dan yang paling mufakhor, yang paling tinggi itulah yang paling dibanggakan. Semakin tokoh dia semakin ditinggikan kuburnya. Ini enggak benar. Ya. Maka yang seperti ini menyelisihi bagaimana keumuman dari penguburan muslim yang sesungguhnya. Ya. Taib. Ya, tidak ada yang seperti itu ya Pak ya. Enggak ada dalam Islam hal seperti itu. Itu kesalahan. Lalu bagaimana menyikapinya ketika kuburan kita atau di antara kuburan keluarga kita diperlakukan seperti itu? Kalau kita bisa, mungkin sebagai tetua, misalnya kita sebagai tetua, kalau kita bisa, kita perintahkan pekerja untuk mencabut semua ubin-ubin itu dan menjadikannya biasa aja. Kalau bisa ya. Tapi kalau kita tidak punya daya karena ini keluarga besar atau fitnahnya lebih besar kalau kita bongkar lagi semen-semennya, maka kholas. Itu bukan menjadi tanggung jawab kita, melainkan kita cukup nasihati aja. Begitu, wallahu a'lam. Ya Pak. Assalamualaikum. Ini agak sedikit melenceng, tapi masih berkaitan dengan masalah pengabdian Pak Ustaz. Iya Pak. Bahwa si mayit itu dia bertanggung jawab atas segala amal yang dia perbuat selama hidup. Tetapi kalau nggak salah pernah dengar hadis, nanti mohon dikoreksi Pak Ustaz dan pencerahan bahwa mayit dikubur itu disiksa akibat ratapan atau nihayat dari ahli warisnya. Entah itu hari pertama, ketiga, ketujuh, 40 dan seterusnya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Dan kedua, ketika kita mengantarkan jenazah, katakanlah dari kerabat atau orang tua atau siapa gitu, dari katakanlah yang meninggal seorang suami, istrinya dan putrinya, kira-kira apakah dimungkinkan untuk mengantarkan jenazah atau si mayat ke kuburan Pak Ustaz? Yang kedua gimana? Diakhirkan? Apa gimana? Yang kedua ini misalkan yang meninggal itu seorang suami, ya, dia memiliki istri dan putri, anak-anak perempuan. Apakah dimungkinkan bagi si istri dan si anak perempuan ini untuk mengantarkan jenazah si mayit ke alam kubur? Ke alam kubur? Kubur. Mati dulu dong Pak. Ya. Dan bagi pengunjung atau yang mengantar jenazah itu dimungkinkan nggak melangkah dengan alas kaki mengantarkan ke kubur tersebut? Karena ada yang mengatakan ketika kita mengantar mayit ke kuburan, kita sebaiknya melepas alas kaki atau apa yang kita pakai. Demikian dosa Yang kedua itu nggak usah, anak putrinya dan juga istri jangan, cukup di rumah aja. Ya, cukuplah yang ngantar jenazah itu para pria, perempuan tidak boleh ikut. Tidak usah ikut, tidak boleh ikut, cukup para perempuan di rumah. Ya, walaupun perempuan-perempuan ini cuman ikut iringan doang dan menunggu di luar pemakaman, tidak usah. Karena apa? Karena potensi ikhtilatnya besar kalau kayak gitu. Ikhtilat, percampur bauran itu besar potensinya. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Kemudian yang pertama tadi tentang niyahah, meratap dan semisalnya. Ya. Apakah niyahah itu berefek kepada mayit
Maka di sini ada dua posibilitas. Posibilitas pertama bisa berefek, posibilitas kedua bisa tidak, tergantung dengan bagaimana mayit tersebut. Nah, kalau misalnya niyah di sini memang murni karena ketidaksabaran orang yang meratap, sementara mayit ini tidak ada urusan dengannya, maka enggak ada, insya Allah tidak diazab sama sekali. Tapi kalau niyah di sini, ratapan keluarga di sini, karena memang mayit ini semasa hidupnya mengajarkan untuk hal seperti itu, tidak pernah mewanti-wanti akan hal tersebut, ya, malah justru mungkin mayit ini dulu adalah pelaku niyahah, peratapan, maka boleh jadi ya kena juga efeknya karena dia pun dulu melakukannya atau dia mencontohkannya. Ya, jadi apa yang diriwayatkan bahwasanya seorang mayit bisa terazabkan dengan itu, maka di bawah pemahamannya kayak yang tadi, yaitu karena dialah penyebabnya. Tetapi ada juga yang menyatakan dari ulama bahwasanya azab yang dimaksud bukanlah berupa azab kubur atau efek azab kubur, bukan, melainkan memang niyahahnya mereka, ratapannya mereka itu bisa atau terketahui oleh mayit, terketahui oleh mayit bahwasanya saudara-saudara atau keluarga meratapinya, tetapi itu tetap tidak berpengaruh terhadap kondisi mayit ini jika memang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah alam, semua tergantung pada Allah, kemudian kepada bagaimana kondisi dari mayit ini, apakah dia diberi kenikmatan atau azab. Ya, itu kembali ke situ. Ya, adapun azab yang didapat daripada niyahahnya keluarga, maka azab tersebut wallahu alam, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, bukanlah merupakan azab kubur, melainkan Allah alam ada suatu penafsiran yang saya belum bisa mengatakannya di sini sekarang karena hilang ingat tentang itu. Tetapi ala kulli hal, ketika niyah ini, ratapan ini murni inspirasi dari orang yang masih hidup dan si mayit ini tidak ada urusan dengan itu, maka nggak bakal. Iya, kayak misalnya kita ini, alhamdulillah kita nggak pernah menganjurkan ratapan, nggak pernah mengadakan ini itu. Tapi kita wafat, kemudian saking sedihnya istri kita sampai meratap, maka nggak kena insya Allah. Karena dosanya dosa istri kita, bukan dosa kita. Maka wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau misalnya niyahahnya atau ratapan keluarga kita atau istri kita itu disebabkan karena ketika kita semasa hidup pun melakukannya, mencontohkannya, ya maka kita dapat juga dosa jariyah karena menjadi contoh untuk hal itu, atau tidak pernah melarangnya, atau tidak pernah mewasiatkannya, tidak pernah menasihati nanti kalau saya wafat jangan meratap gitu. Karena itu bisa berpengaruh terhadap diri saya di kubur karena tidak mengingatkannya. Begitu. Ya Allah alam, ada penafsiran lain yang saya tidak begitu ingat untuk menjelaskannya di sini. Wallahu alam. Begitu Pak ya. Saya pikir sampai sini cukup insyaallah taala. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.